Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah bangunan sekolah madrasah di Kabupaten Banjarnegara hancur diterjang longsor. Diduga karena mengalami gangguan teknis, helikopter milik TNI Angkatan Darat mendarat darurat di area persawahan di Kabupaten Blora. Persaingan perebutan kursi Jawa Tengah 1 terus meningkat. Cagup Andika belusukan ke pabrik rokok di Kebumen untuk meraup dukungan para buruh. Sementara Cagup Ahmad Lutfi belusukan ke pasar burung di Kota Semarang. Diduga karena mengalami gangguan teknis, helikopter milik TNI Angkatan Darat mendarat darurat di persawahan Desa Kadengan, Kabupaten Blora, Sabtu pagi. Seluruh kru selamat. Warga Desa Kandengan di Kecamatan Rendu Blatung, Kabupaten Blora beramai-ramai mendatangi area persawahan desa Sabtu pagi. Warga penasaran ingin melihat dari dekat kondisi helikopter yang tiba-tiba mendarat darurat di sawah mereka. Polisi memasang garis polisi agar warga tidak terlalu dekat dengan helikopter. Helikopter milik TNI Angkatan Darat ini mendarat darurat sekitar pukul 7 pagi. Heli terbang dari arah timur. Menurut saksi, heli terlihat terbang rendah sebelum mendarat di area persawahan. Pesawat ini kok dari sana kok dengarnya nggak keras, terus landingnya kok gini turun begitu dari rumah saya itu. Jam berapa Pak? Jam 7. Berarti heli sempat terbang rendah Pak? Ya, terbang rendah dari sana, dari Arah timur. Terus setelah itu jenengan Saya nggak kesini juga. terus baru Itu rame. aja, tahu-tahu rame-rame. Ya, kesini. Beberapa jam berselang bantuan tiba untuk memperbaiki heli sehingga heli bisa terbang pada Sabtu sore. Belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden ini, namun diduga helikopter mengalami gangguan teknis. Seluruh kru selamat dalam insiden ini. Arif Nur melaporkan dari Blora. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau tram otonomus atau tram baterai yang diproduksi PT Inka di Kota Solo. Wakil Presiden didampingi istrinya Selvi Ananda meninjau sejumlah proyek PT Industri Kereta Api atau Inka di Kota Solo Sabtu siang. Mantan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana bersama sejumlah pejabat ikut mendampingi, termasuk penjabat sementara Wali Kota Solo Doni Widianto dan Komisaris PT KAI Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro 10. Kunjungan Wapres menurut Humas PT Inka untuk meninjau produksi tram baterai yang sedangkan dikembangkan PT Inka. PT Inka telah melakukan uji coba 2 unit tram di Kota Solo. Wapres mendorong agar PT Inka merampungkan teknologi baterai tersebut. Baterai pertama kali produk PT Inka, produk pengembangan. Yang jelas bicara tentang kunjungan dari beliau, jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau. Tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau ya. Yang jelas ini tadi mensupport PT Inka untuk terus melakukan inovasi teknologinya. Ya, yang jelas bicara tram itu adalah salah satu solusi transportasi kota ya. Kebetulan kenapa pengujiannya ada di sini karena di Pulau Jawa sendiri untuk lintas tram itu adanya di Solo. Kabar gembira bagi warga Kota Tegal, harga beras premium di pasar tradisional mulai turun. Namun harga komoditas sayur mayur melonjak 2 kali lipat. Harga beras premium di pasar pagi Kota Tegal terpantau turun Rp1.500 per kilogram pada Sabtu pagi. Sebelumnya beras premium dijual Rp14.500 per kilogram, kini turun menjadi Rp13.000 per kilogram.
Penurunan harga beras menurut para pedagang mulai terjadi pada hari Sabtu karena pasokan beras melimpah seiring memasuki panen raya. 13.000 Turun atau naik? turun. Kok yang dulu kemarin 14.500 sekarang 13.000. Ini penurunannya faktor apa, Mas? Faktor telepon juga harganya itu. Harga bahan bakunya itu. Terus juga impor dari buluknya juga lagi banget. Tapi peminat pembeli cenderung turun. Harga turun tapi pembeli lagi turun. Berbeda dengan beras, harga komoditas lain seperti sayur mayur justru melonjak tajam hingga 2 kali lipat. Harga bawang merah yang biasanya Rp20.000 kini melonjak menjadi Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Tomat pun tidak ketinggalan, ikut naik. Harga bawang sekarang berapa? Sekarang udah 30.000. Yang dari sebelumnya berapa? Sebelumnya paling 20, 18. Sekarang udah 30, langsung loncat. Tomat tuh? Tomat juga sama mas. Yang kemarin-kemarin cuma 6.000, 5.000. Sekarang tomat udah 15.000, 20.000 mas. Itu kenaikannya 3 kali lipat itu Kak, pengaruh apa? Pengaruh sekarang tomat mungkin orang udah mulai mau diganti tanaman kali ya mas? Masa peralihan ya? Iya. Harga komoditas diperkirakan terus melonjak mendekati akhir tahun karena permintaan konsumen biasanya akan tinggi. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Pasangan Cagup-Cawagup nomor 1, Andika Hendi, menemui para buruh pabrik rokok di Pedagang dan di Kebumen. Pasangan Andi berjanji akan mengejar ketertinggalan Kebumen dari daerah lain di Jawa Tengah dengan mendorong perusahaan menyerap tenaga kerja asal Kebumen. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor 1 Andika Perkasa disambut antusias para buruh pabrik rokok di Kebumen Kamis pekan lalu. Andika seperti biasa selalu didampingi istrinya. Suasana dialog berlangsung gembira. Para buruh diajak bernyanyi dan berjoget bersama. Andika menyoroti ketertinggalan Kebumen dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah. Andika berjanji akan mengejar ketertinggalan Kebumen dengan mendorong perusahaan untuk menyerap tenaga kerja asli Kebumen. Jadi saya mendukung semua usaha, termasuk industri rokok di sini, supaya mereka bisa ekspansi, bisa membuka. Kalau industri ini sudah membuka yang kedua, saya ingin melihat beliau membuka yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena apa? Karena memang kita dibandingin tetangga kita di barat maupun di timur, kita masih ketinggalan. Jumlah masyarakat mereka masih lebih banyak. Jadi mereka memang perlu kerjaan, dan kerjaan itu bukan hanya yang bekerja langsung untuk sebuah industri misalnya, tapi UMK yang hidup dari hadirnya MPS Sempor ini coba. Sementara calon wakilnya Hendrar Prihadi menyapa para pedagang di Pasar Temanggung Kebumen. Pria yang disapa Hendi menyerap aspirasi para pedagang dan memborong berbagai macam barang dagangan. Kehadiran Hendi juga dimanfaatkan warga untuk berfoto bersama. Wahyudiono melaporkan dari Kebumen. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi belusukan ke Pasar Burung Karimata Semarang untuk mendengarkan keluhan para pedagang. Lutfi berjanji akan membantu pemasaran online penjualan burung para pedagang. Usai debat kandidat, Cagup Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi belusukan ke Pasar Burung Karimata di Jalan Kartini, Kota Semarang, Jumat pekan lalu. Mantan Kapolda Jawa Tengah ini menyapa para pedagang dan mendengarkan keluhan mereka. Para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli burung karena meningkatnya penjualan burung secara online. Belum lagi masalah retribusi pasar yang naik. Lutfi berjanji membantu pedagang agar omset penjualan mereka kembali naik dengan memberikan pelatihan penjualan secara online. Banyak ya, yang pertama mungkin restitusi, karena kita kan kewenangan dari pemerintah kota ya, bukan gubernur. Tapi ini minimal kan saya sudah melihat ada restitusi, parkir, kemudian ada permen yang mengatur terkait dengan
masalah perlindungan hewan-hewan yang dilindungi ini semuanya kan harus kita tahu sehingga masyarakat kita bisa menyesuaikan dengan situasi perkembangan yang wilayah kita. Namun Lutfi enggan merespons naiknya retribusi pasar karena menjadi kewenangan pemerintah Kota Semarang. Namun Lutfi akan berkoordinasi dengan Pemkot Semarang jika nantinya terpilih. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.